Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel saya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai rumus perkalian sinus dan kosinus di sini buat kalian. Oke, yang pertama, bagaimana cara kalian mendapatkan nilai dari soal di bawah ini? Tentu saja kalian bisa mengingat kembali tentang rumus sudut rangkap dan rumus penjumlahan sudut sinus dan kosinus ya. Nah, mungkin aja bisa dipakai. Oke, ada pertanyaan di sini 10 sin 112,5 derajat dan cos 112,5 derajat. Di mana 10 itu bisa kita pecah menjadi 5 kali 2, sehingga di situ ada 2 sin kali cos. Oke, ya benar sekali, ini menggunakan sudut rangkap biasa. Sudah selesai, yaitu 2 sin cosnya itu menjadi sin 2. Sin 2 alfa ya, alfanya 112,5, berarti 2 kali 112,5 berarti 225 ya. Berarti 5 kali sin 225. Jadi kesimpulannya pertanyaan ini bisa diselesaikan dengan sudut rangkap. Oke, kalau masalah di bawah ini kira-kira bagaimana? 10 sin 75 derajat kali cos 15 derajat. Oke, konteksnya nggak jauh beda dengan pertanyaan pertama yang menggunakan sudut rangkap. Yang membedakan di sini itu adalah sudutnya. Dimana sudutnya? Dimana sudutnya di sini adalah berbeda ya. Kalau yang atas perayaan atas ini sudutnya sama, tapi kalau sudutnya berbeda. Ya, kalau berbeda seperti ini kita nggak bisa pakai sudut rangkap ataupun rumus jumlah selisih. Oleh sebab itu pertanyaan itu bisa kita selesaikan dengan rumus perkalian sinus kosinus. Seperti apa sih perkalian sinus kosinus? Perkalian sinus kosinus tentu saja ada perkalian, ada sinus, ada kosinus ya. Ada bisa juga ada yang sama. Jadi di sini perkalian antara sinus dan kosinus itu bisa kita pecah atau bisa kita jabarkan menjadi 4 buah kombinasi perkalian di sini. Nah, cuman di sini saya hanya menawarkan suatu tips saja bagaimana kalian dapat menghafal ya, memahami rumus perkalian sinus dan kosinus ini. Jadi kita hanya memperhatikan polanya saja. Nah, pola itu hanya kita perhatikan, kita pisahkan bagian yang sama dan bagian yang berbeda. Bagian yang sama kita rangkum jadi satu, sementara bagian yang berbeda itu kita cermati. Nah, alur ceritanya seperti ini ya. Ceritanya pertama kalian lihat dulu kombinasi dari perkalian sinus dan kosinus. Nah, saya sudah sebutkan ada 4 apa aja itu. Ada sin A kali cos B, cos A kali sin B, cos A kali cos B, sin A kali sin B. Jadi 4 ini kombinasi 4 perkalian itu ya. Nah, di sini saya pecah lagi, yang atas dua atas ini adalah perkalian beda, dua bawah ini adalah perkalian sama. Ya. Jadi nanti kaitannya sin beda, cos sama. Ambil cos sama ya, cos sama itu. Lanjutin aja kalau cos sama. Ya. Jadi kalau sin perkaliannya beda, kalau cos perkaliannya sama. Nah, yang kedua, kita memberikan di situ kepalanya harus dua dulu. Ya, kita pastikan kepalanya dua. Kalau belum dua gimana? Ya jadikan dua. Misal kalau 10 itu berarti 5 kali 2. Kalau 1 itu berarti setengah kali 2. Ya, yang perlu kita perhatikan hanya yang poin keempat antara sinus kali sinus, dimana ini unik yaitu ini harus negatif kepalanya. Nah, selanjutnya kalau kita jabarkan dari perkalian, nanti kita akan jabarkan menuju penjumlahan atau pengurangan. Ya, dimana terdapat dua unsur dan dua unsur trigonometrinya itu sama, bisa menjadi sinus, bisa jadi kosinus. Cuman kalian perhatikan kalau mau penjumlahan sinus itu berarti perkalian beda, jadi sin beda. Kalau mau penjumlahan kosinus berarti harus perkaliannya sama, cos sama, itu ya. Oke, selanjutnya yang perlu kalian perhatikan itu adalah sudutnya. Yang paling mudah ya, kita menjumlahkan sudut dulu. Yang kita hadapi kalau perkalian sinus kosinus seperti ini apa? Menjumlahkan sudut. A plus B semuanya A plus B, A plus B, dan sebelah kanan A min B, A min B, A min B. Ya, jadi langkah kedua yaitu menjumlah sudut. Sudutnya jumlah dan mengurangi sudut. Nah, selanjutnya
Nah, di sini kita mau meletakkan dulu. Kalau sudutnya nggak ada masalah, sudutnya mau diapain? Dijumlah sama dikurang. Udah selesai. Terus trigonometrinya apa? Pertanyaan selanjutnya. Ya, kalau trigonometrinya kita lihat kalau perkaliannya beda itu berarti menjadi sin. Kalau ini sin cos berarti di sini sin. Sebelah kanan juga sin. Nah, pasti sama, nggak bisa beda ya. Kalau perkaliannya sama, berarti di sini jadi cos. Cos sama, jadi pasangannya sama. Sin beda, cos sama. Oke. Nah, selanjutnya untuk operasinya, kalau di sini kepalanya sin, di sini juga kepalanya sin, sebelah kiri sin, sebelah kanan sin kepalanya, maka operasinya adalah plus. Kayak min kali min itu jadinya plus, plus kali plus jadinya plus juga. Nah, di sini untuk cos kali cos, karena kepala sebelah kiri cos, sebelah kanan juga cos, maka di sini plus juga. Itu ya. Nah, yang lain ini perkaliannya beda, berarti ini sin, ini sin. Kepalanya beda, berarti di sini. Di sini perkaliannya sama, berarti cos, cos sama ya. Nah, terus ini juga cos karena kepalanya beda maka jadi ya. Oke. Nah, ini adalah PR kalian bagaimana kalian menghafal 4 rumus ini dengan memperhatikan polanya, ya. Pola jadi sekalian pola. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Besar ya contoh soalnya di sini. Ada 8 sin 75 derajat kali sin 15 derajat. Oh, di sini sudutnya beda, ada perkalian sinus. Nah, berarti nggak bisa pakai sudut rambut, bisa pakai rumus perkalian sinus kosinus ya. Karena ini kombinasi keempat, maka di situ kita bisa pecah. Kepalanya harus 2 nih, tapi kalau sinus kali sinus kepalanya unik min 2. Nah, berarti kita pecah 8 dulu menjadi min 4 kali min 2 sin 75 kali sin 15 derajat. Itu ya. Berarti selanjutnya min 4. Nah, ini baru kita kenakan rumus tadi. Mana rumusnya? Yaitu kita jumlahkan sudut dulu, paling mudah 75 tambah 15 dan mengurangkan sudut 75 dikurangi 15. Itu ya. Nah, itu. Untuk selanjutnya trigonometrinya apa? Trigonometrinya kalau perkaliannya sama berarti cos. Cos sama. Berarti kamu taruh di sini cos, di sini juga cos. Operasinya apa? Kalau kepalanya beda, di sini sin, awalnya sin jadi cos, berarti di sini min. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita hitung min 4 kali cos 90 derajat dikurangi cos 60 derajat. Nah, cos 90 itu 1, cos 60 itu setengah ya. Jadi min 4 kali 0 kali 0 dikurangi setengah. Berarti min kali min plus 4 kali setengah itu 2. Nah, selesai. Nah, mungkin ini bisa kita tambahkan lagi ke persamaan trigonometri. Nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut tentang persamaan trigonometri perkalian sinus kosinus. Oke, mungkin itu saja penjelasannya. Silahkan dipelajari lagi dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.